dan norma memiliki hubungan yang saling terkait, walaupun keduanya memiliki perbedaan. Jika nilai merupakan sesuatu yang dianggap sebagai hal yang baik, patut, layak, dan benar, maka norma merupakan perwujudan dari nilai yang di dalamnya terdapat kaidah, aturan, dan patokan pada suatu tindakan atau aksi. Norma moral. Norma moral berasal dari bahasa Latin mos dalam bentuk jamak yaitu mors yang berarti adat, cara bertindak, kebiasaan. Norma moral berarti aturan bagi kelakuan atau tindakan dan sekaligus ukuran apakah seseorang itu baik atau tidak baik sebagai manusia. Norma moral yang berlaku di masyarakat diantaranya: yang pertama, norma agama, yaitu ketentuan-ketentuan yang bersumber dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai wahyu dari Tuhan. Contoh dari norma agama yaitu melaksanakan ibadah atau sembahyang, mematuhi perintah orang tua. Sedangkan contoh penyimpangan norma agama yaitu tidak sembahyang, berjudi, minum minuman keras. Yang kedua, norma kesopanan, yaitu ketentuan-ketentuan hidup yang sumbernya adalah pola-pola atau ketentuan. Contoh norma kesopanan yaitu Bertingkah laku yang sopan, menghormati orang tua. Sedangkan contoh penyimpangan norma kesopanan yaitu mencoret-coret baju, melawan orang tua. Yang ketiga, norma kesusilaan, yaitu ketentuan-ketentuan kehidupan yang berasal dari hati nurani. Produk dari norma susila adalah moral. Contoh norma kesusilaan yaitu berbuat baik, berkata jujur, berlaku adil. Sedangkan contoh penyimpangan norma kesusilaan yaitu pengeroyokan. Yang keempat, norma hukum, yaitu ketentuan-ketentuan hidup yang berlaku dalam kehidupan sosial yang sumbernya adalah undang-undang yang dibuat oleh lembaga formal kenegaraan. Contohnya yaitu menaati setiap peraturan lalu lintas dan hukum yang berlaku. Sedangkan contoh penyimpangan norma hukum yaitu mencuri, membunuh, korupsi, mengganggu ketertiban umum, salah satunya tawuran, dan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Proses pertumbuhan norma dikelompokkan dalam 5 macam, yaitu yang pertama, cara atau usage, yang kedua, kebiasaan atau folkways, yang ketiga, tata kelakuan atau mores, yang keempat, adat istiadat atau customs, yang kelima, hukum atau laws. Kelembagaan sosial. Menurut Robert McIver dan Charles H. Page, mengartikan lembaga kemasyarakatan sebagai tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang berkelompok dalam suatu kelompok kemasyarakatan yang dinamakannya asosiasi. fungsi lembaga. Menurut Merton, lembaga mempunyai fungsi manifest yang merupakan tujuan yang diakui dan fungsi laten yang merupakan hasil yang tidak dikehendaki dan mungkin tidak diakui, atau jika diakui dianggap sebagai hasil sampingan. 1. Fungsi manifest. Terdapat fungsi yang oleh banyak orang dipandang dan diharapkan akan dipenuhi oleh lembaga itu sendiri. Fungsi manifest adalah jelas, diakui, dan biasanya dipuji. Misalnya, sekolah harus mendidik anak-anak dan keluarga harus memelihara anak. 2. Fungsi laten. Terdapat berbagai konsekuensi lembaga yang tidak dikehendaki dan tidak dapat diramalkan. Misalnya, lembaga ekonomi tidak hanya memproduksi dan mendistribusikan kebutuhan pokok, tetapi kadang-kadang meningkatkan pengangguran dan perbedaan kekayaan. Proses terbentuknya lembaga.
Pelembagaan atau institutionalization terdiri dari penetapan norma-norma yang pasti yang menentukan posisi status dan fungsi peranan untuk perilaku. Suatu norma merupakan sekelompok harapan perilaku. Pelembagaan mencakup penggantian perilaku spontan atau eksperimental dengan perilaku yang diharapkan, dipolakan, teratur, dan dapat diramalkan. Seperangkat hubungan sosial melembaga apabila: pertama, sudah dikembangkan suatu sistem yang teratur tentang status dan peran, dan kedua, sistem harapan status dan peran sudah umum diterima di masyarakat. Macam-macam lembaga. Pertama, lembaga keluarga. Menurut Horton dan Hahn, keluarga memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi pengawasan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi atau pendidikan, fungsi afeksi atau pemberi cinta kasih, fungsi penentu status, dan fungsi perlindungan. Kedua, lembaga pendidikan. Menurut Horton dan Hahn, fungsi pendidikan ialah antara lain mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi maupun bagi kepentingan masyarakat, melestarikan kebudayaan, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi dan sebagainya. Ketiga, lembaga di bidang agama. Menurut Horton dan Hahn, fungsi agama berkaitan dengan segi doktrin, ritual, dan aturan perilaku dalam agama sebagai pedoman dalam menjalani hidup. Keempat, lembaga ekonomi. Fungsi lembaga ekonomi yaitu memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter, memberikan pedoman tentang harga jual beli barang. Kelima, lembaga politik. Fungsi lembaga politik adalah memelihara ketertiban di dalam atau internal order, menjaga keamanan dari luar atau external security, melaksanakan kesejahteraan umum atau general welfare. I find you guilty and you will be convicted. Only you can write your future. Hey Glenn, I've got something for you. We are so proud of you. Eat more. Glenn, sit down. Glenn! Glenn, you have the courage to be different. Only you can write your future. Thank you, Mr. Kumar. Mr. Kumar, please join me on stage.